Naiknya setelah salam, ternyata 3 rakaat. Berdiri lagi. Berdiri lagi apa sujud sahwi dulu apa? Enggak, berdiri lagi, langsung sujud, tapi dengan syarat tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong ajam. Ngomong ajam itu ngobrol atau pikir aku mau yuk. Nah, tapi kalau cuma tafakur, boleh langsung berdiri. Yang penting syaratnya tidak boleh ngomong. Tidak usah niat. Tidak usah langsung. Terus habis itu sujud sahwi. Karena yang sujud sahwi itu adalah diadakan oleh Imam Syafi'i untuk kesalahan kita, kelalaian kita dalam urusan rukun sholat. Dan tambahannya satu, rukun sholat dan sunnah aba'an. Kalau nanti tidak baca Fatihah, aduh, aku tidak baca Fatihah moro-moro, kayak ibu. Ya sebenarnya berdiri lagi, nambah 1 rakaat. Berhubung imam tidak ngerti, sembahyang mah. Itu. Tidak apa-apa, itu sunnah. Oke, sunnah. Sampean sholat sunnah ya atau moco ya. Kok langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi tidak apa-apa sampean tanyakan biar sampean ngerti. Karena kabiro itu bukan bukan rukun. Jadi niat takbiratul ihram, baca Fatihah. Nah, yang ekstrim itu surat-suratan itu sunnah. Baca surat itu sunnah. Tapi jangan bukan surat nikah, surat tanah. Wajib itu. Tuh, saya enggak tahu kan. Di buku nikah itu tulisannya apa enggak tahu ya. Tapi lek Kang Ajis ngerti, soalnya ngomong sih itu. Bila mana? Jadi banyak. Setelah aku nikah itu disuruh megang rambutnya istri. Setelah aku nikah itu disuruh bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena zalul malaikatu wa ruhu fi habib rabbi fi kulli am. Salamun hiya sahabat lail fat. Itu tujuannya apa ya? Kan nyambung kalau kita tanya ke senyoro. Nah, itu salafus soleh. Amalannya Yaman. Orang-orang yang dia Yaman. Bukan ngambung pegang rambut, bun-bunan. Kepalanya dipegang. Kenapa kok dibatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Supaya istri itu samaan wa ta'atan kepada suami. Itu bukan sunnah itu. Apa ya? Ya kayak sampean itu loh, minum susu di tahun baru Hijriah itu loh. Jadi salafus soleh. Jadi nasihatnya para ulama-ulama, tapi tujuannya supaya samaan wa ta'atan, nurut sama suami. Jadi dipegang bun-bunannya. Ini bun-bunannya dipegang sambil baca itu. Istri enggak nurut. Kan bisa. Ya langsung tapi syaratnya mas kawinnya 1 M. Kalau mas kawinnya 1.000, sebenarnya mas kawin itu sudah merupakan inisial bahwa perempuan itu dekat dengan duniawi. Mas kawinnya berapa? Jadi memang matre. Iya. Kalau perempuan enggak matre, ngapain tawar-menawar mahar?
Oleh ilmu itu kok pakai haji sih. Gitu. Itu amalannya, tapi kalau secara sunnah enggak ada. Pindah. Biar rata. Kono kene. Loh, empuk kabeh ngene. Anu gini. Oh, Malaysia aneh ya. Ini kan Malaysia kan? Enggak. Oh. Oh gitu. Hmm. Nah, sudah. Itu enggak ada apa? Secara syariat enggak ada itu para ulama salaf saja. Sama dengan berdoa. Doa itu kalau salaf, ulama salaf itu begini. Kalau ulama yang standar apa ini? Lurus sama pundak ini loh. Gitu. Cuman kalau sampean doa begitu koyo demo ngono lho nek. Ngake rajo itu. Terus enggak ada apa angkat tangan yang baku harus begini harus begitu ya enggak, bebas wis. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, ya mul iku biasa ngono. Amin. Mbok mikir opo ndak ero kowe. Tapi yang menutup tangan ndak ada. Yang ada tangan terbuka. Menengadahkan telapak tangan. Itu tasawuf. Itu namanya tadarruk. Jadi takhasyu oh ya tayakun, takhasyu, tadarruk. Itu step-stepnya doa. Bukan step-stepnya. Hal yang harus dilakukan yaitu tayakun, kemudian takhasyu, terus takhasyu itu metenteng atau khusyuk, terus tadarruk itu maca melas, menghibah. Ya sing perot-perot itu. Nah, itu menghibah namanya. Ya kayak anaknya njaluk duit lho, Kang. Bayi minta mimi kan nek ndak perot-perot dhisik ndak diwehi mimai. Gitu. Loh, 2:30 ya? Ya, enak ngobrol di tempat ngaji, enak ngaji. Ya praise wis. Ambek wiritan nek, ambek ngaji, ambek cangkruk, ambek wiritan. Doanya malam Lailatul Qadar itu cuma satu ya, secara hadis cuman satu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ada para ulama ditambah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tapi yang benar innaka afuwun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ada yang fa'fu anni, ada yang fa'fu anna. Yang paling pas doanya ya sabu jagat itu. Apa saja kalau sudah sabu jagat sudah mewakili. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kalau doa di malam pas di malam Lailatul Qadar Hmm? apakah terkabul ya? Misalkan ketepatan di malam Ya. Kenapa kok terkabul? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Semua malaikat turun untuk mencari orang-orang yang ibadah di situ. Di malam itu. Ya mustajab lah malaikat itu cedek ya. Jadi ibaratkan ya kayak kita sholat di Mekah itu, di Masjidil Haram.
satu kali sholatan 100.000 kali. Itu. Berarti langsung. Jadi kalau kita ibadah di situ, sholat berarti dianggap sholat 83 tahunan. Gitu. Istimewa, Gus. Ya istimewa. Itu yang dicari oleh para aulia. Yang ditunggu-tunggu kan itu. Itu hadiah, ya. Hadiah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Bisa mempercepat cara cepat untuk memperbanyak ibadah Lailatul Qadar. Cara cepat untuk pelipat gandaan sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi kita itu ya istimewa pun, diistimewakan sama Allah. Karena apa? Ya karena kita punya cara cepat untuk memperbanyak ibadah. Gitu. Kenapa? Kalau saya yakin ya secara makul itu secara akal ya, ketika kita doa di Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Berarti siapa saja yang ibadah di malam itu ya masuk kategori orang-orang yang spesial, sehingga mustajabnya ya spesial, pahalanya ya spesial, karena memang malam spesial. Dan malam spesial itu pasti sekali. Gitu. Mestinya sekali dalam seumur. Karena spesial banget. Ibaratkan hidup dan mati itu. Hidup itu adalah nikmat spesial yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dihidupkan sama Allah. Gitu. Sama dengan Lailatul Qadar. Makanya dicari. Malah ulama al-arifun itu, orang ahli ma'rifat itu menginginkan 1 tahun itu Lailatul Qadar semua. Gitu. Tapi kalau diaktualisasikan tidak bagus, ya orang akan sengkak. Kalau semua 1 tahun itu Lailatul Qadar semua, orang tidak akan mencari. Contoh, ketika sampean rumahnya dekat dengan masjid, malas ke masjid. Tapi ketika rumahnya jauh dari masjid, ingin ke masjid. Sama dengan orang penduduk Mekah. Walaupun disampaikan hadisnya 100.000 kali, orang Mekah itu tidak tiap hari ke sana sholatnya. Ada musola yang dekat Mekah, ada banyak masjid yang dekat-dekat Mekah. Tapi ketika malam Jumat, penduduk Mekah, tapi bukan penduduk Mekah yang dekat, yang jauh-jauh, sama semuanya di situ, ke masjid semua. Jadi ya begitulah realitanya kehidupan. Ketika dekat kita jenuh, ya. Ketika jauh kita rindu. Nah, itu realita kehidupan. Terlalu kerep bal-balan yo ndak apik, terlalu jarang ndak apik. Ya sedang-sedang saja itu. Orang yang nggak puasa ya dapat Lailatul Qadar juga. Ya dapat melek, tapi rata-rata biasanya ndak kan. Karena Allah tidak akan memberikan malam spesial itu kepada orang-orang yang tidak spesial. Tapi saya juga tidak boleh mengatakan itu secara umum. Kenapa? Karena akan mematahkan semangat. Ya jawabannya kalau kita bicara model kayak sampean ya dapat Cak. Tapi kalau ke santri nggak bisa. Ya di mana-mana yang spesial ya untuk orang-orang yang spesial. Kecuali yang maha spesial. Siapa saja terserah. Jadi contohnya begini. Kayak sampean dapat undian, dapat apa, dapat hadiah umroh dan lain sebagainya. Itu karena sampean spesial. Berarti pernah melakukan sesuatu
yang spesial sehingga sampean dispesial. Karena Allah tidak akan salah. Ya khairu yarah, ya syarroi yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan ya kita akan melihatnya, menerima balasannya. Sekecil apapun keburukan ya kita akan melihatnya atau menerima balasannya. Nah, orang-orang yang spesial hanya cuma satu, Kanjeng Nah, atau para anbiya wal mursalin itu orang-orang spesial. Sehingga tahu. Nah, kita karena berhubung bukan orang-orang yang spesial, ya wis macak spesi. Iya, kita macak gitu. Tadi doa saja macak itu. Tayakun macak yakin. Takhosu macak khusu. Tadoru macak melah. Jadi masih macak. Covering tok. Ya. Duh, sampean lek tak jubahi ya, songkan putih serban 3 meter. Ya wis dianggap mudun toko Alphard. Duduk Gus Gun wis. Apa duduk Gunarso, Gus Gun jan wis. Ya karena macak itu tadi. Jadi pertanyaan itu bagus ya, karena tapi ya melihat dengan siapa kita berbicara. Tapi kalau seandainya dengan ente ya pasti dapat lah. Adalahnya ngono loh. Jadi kok dipaksakan, ya dapat lah. Tapi kalau orang-orang spesial, beliau-beliau ya pasti ya. Kenapa? Karena mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Bayangkan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mestinya harus yang wow kan persyaratannya. Tapi enggak, yang penting gelem tangi. Terutama di 10 hari terakhir gelem tangi. Jadi sebenarnya ya enggak begitu spesial sih. Ketika apa? Ketika segala sesuatu ciri khasnya, tanda-tandanya dibocor. Di mana-mana yang spesial itu pasti dirahasia. Ada orang yang mendapatkan hadiah umroh, ya dirahasiakan dulu. Biar surprise. Tapi kenyataannya enggak. Kanjeng Nabi ditanya tadi itu. Jadi Rasulullah su'ila an alamati Lailatul Qadar. Faqala ya Lailatun Baljah atau musyrikoniro, artinya terang benderang. Kayak tadi itu saya mau berangkat, wow, mulai nih ono mendungi tapi ngono. Tapi saya merasakan apa? Di 10 hari terakhir kemarin, angin kan buantor kabeh toh. Sampai gembreng-gembrengku apa ndak karu-karuan jan wis. Mumbul-mumbul. Itu berarti oh iya ya. Saya merasakan oh kan anjane kate 10 hari terakhir Allah mau menurunkan Lailatul Qadar sehingga apa sih ini Bang? Sahab itu digeser semua. Geser ya ndak ukuran ngono. Wanter yo. Soalnya sekate budal ya, kate mudun ini malah kate iki buak kabeh. Ya mudah-mudahan riyo ini ndak udan. Pengen udan apa ndak udan? Terus katanya orang yang udah Mutmainnatul qulub. Hatinya tenang, ibadahnya semakin top, semakin naik, terus ngamuke sabari semakin top. Itu. Ibadahnya semakin insyirah, terengginas atau apa ya? Akas. Akas itu nah itu akas. Jenenge wong ngaji re. Ono bapak di Gunung Ngawur.
Wong lek ngantuk agak dari sosoge kan. Makanya ojo ngantukan. Betah-betahno wis. Ada Makola kalau kena udah nyampe kodar itu umurnya diperpendek. Umurnya diperpendek. Enggak tahu soal itu. Makolanya siapa itu? Kalau kiai-kiai, tapi saya juga tidak akan menyalahkan, Kang. Ketika orang sudah dapat Lailatul Qadar, kemudian umurnya pendek, iya, karena hidup di dunia ini fitnah. Ad-dunya fitnatun. Orang itu kalau sudah wali dan kepingin mati. Nah, dewe ya, entak lek. Ki pange. Iya ki terus lawalan pangeran ki. Karena yang diinginkan para aulia itu meninggal. Kenapa? Beliau itu kenapa kok pengen meninggal? Karena menjaga posisinya standby di situ itu berat sudah. Tapi langsung kelas kakap ya lain lagi namanya kelas kakap. Ibaratkan saya naik Vespa dengan orang-orang yang sudah 10 tahun numpak Vespa. Ya beda lah. Gitu. Kono ngirim data kena lah sing kini yo. Harus 5 meter baru. Nah, seperti itu. Tapi ujian terberatnya orang-orang yang sudah ahli itu apa? Hambar. Hambar. Ketika saya sudah wiritan puluhan tahun, itu nanti hambar. Ujiannya di situ. Jadi wiritan itu dono hal yang unik sudah. Kenapa? Karena sudah biasa diwiriti. Ya ketika sampean itu wis. Astagfirullahaladzim marun la ilaha illallah marun iki. Turu wis. Karena tidak ada yang unik. Ketika sampean ndak hafal, untuk pertama kali melu, ngopo sih diwaca iki? Gerendem-gerendem ngomongnya. Ya itu ya, kayak orang menikah itu wis. Ketika belum pernah mengenal tahu tentang empal, penasaran. Dong wis ngerti. Wis. Oh, baru. Cuman uniknya ini Kang, yang saya masih belum tahu jawabannya. Kenapa kita itu tidak bosen sama istri? Masih cerewet tuh koyo opo modelnya. Terus empali seperti itu bentuknya. Oyote yo kena dihitung katakanlah. Tapi kenapa kita tidak? Hah? No? Itulah istilahnya. Enggak yang lebih spesifik kenapa gitu loh. Loh iya ya bener Mas iku sekarang nyowo sampai diikat bener semua. Terus kenapa? Kok bisa? Akhir bendino mangan ini tahu wali akhir. Ketika makanan, ketika apa daging, loh kenapa yang empal itu sampai ndak? Mencium pipi sampai sudah ndak wis. Apalagi cipokan. Tapi kenapa yang bawah itu selalu? Loh, maksudnya ku ya ndak bosen. Bosen aku dhewe pancet ngono ae. Ah, itu. Kalau sementara hanya saya ngambilnya apa? Kenapa kok sampai tidak ada bosen? Karena lillahi, karena ibadah itu. Terus jawaban keduanya, ya karena diikat dengan akad nikah yang versi syariat. Ya karena lillahi ta'ala. Contoh lagi, kenapa sampai tidak bosan sholat subuh?
Ndak bosen sholat maghrib, ku ndak bosen awak mulai cilik wis Ramadan poso terus rek ngene lho. Sekali-kali lah. Ya karena ibadah. Gitu. Al-maqsudul a'dham bil mar'ah al-bud'u. Intinya perempuan itu ada di empem pafal. Karena mahar itu syi'rul budu. Apa? Ya, itu wis bahasanya wis. Makanya kalau orang-orang wah, menikah itu hanya untuk urusan biologis toh. Ya itu orang-orang lebay. Walaupun pandangannya umum seumum apapun, tetap intinya perempuan itu di situ. Karena mata itu tidak akan melihat bawah, tapi melihat tengah. Makanya pernah saya sampaikan bahwa mulai rambut sampai kaki, perempuan itu isinya adalah syahwat. Mulai durung dok krungu suarane lho wis. Ya. Makanya suaranya perempuan itu aurat. Makanya perempuan tidak boleh adzan pakai speaker. Ini ulama salaf ya. Tapi yang kholaf boleh. Kenapa? Perempuan bisa kiroat. Gitu. Kenapa kok suaranya perempuan melengking? Ya karena untuk menggugah semangat. Oh, selera. Ya. Kalau suaranya mau itu, auzubillah ya. Suaranya kayak wong lanang kali ya. Jadi memang perempuan itu adalah manusia unik. Nah, itu. Sulit dipelajari, sulit ditebak, sulit ditentukan. Makanya kemarin ada santri Bakit itu menyampaikan sumia kolban litaqallubihi. Dinamakan kolbun, hati itu dinamakan kolbun litaqallubihi karena molak-malik. Nah, perempuan itu molak-malik. Apalagi ketika haid. Waduh, drastis itu sudah. Makanya para ulama itu, apalagi Gus Baha itu mengatakan, kalau Gus Baha itu mengatakan laki-laki itu harus lebay. Ya. Roman? Nah. Kalau sampean romantis kan, enak urip sampean. Iya.